Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Firdaulia. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara atau tips pembuatan surat lamaran kerja. Biasanya apa sih itu surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat penulisan resmi yang diberikan kepada para perusahaan atau para lembaga perusahaan tersebut. Terkadang kita hanya membuat sebuah CV saja, tetapi surat lamaran kerja ini sangat penting dikarenakan bagaimana HRD kita atau bos perusahaan untuk melihat bagaimana skill-skill kita. Jadi bagaimana caranya kita menulis surat lamaran kerja secara efisien dan secara efektif. Dan di sini aku akan memberikan bagaimana tips-tipsnya, apa saja bagian-bagiannya agar kalian semua mengetahui. Oke, jadi gini, di laptop aku ini ada suatu folder yang udah aku buat dokumen surat lamaran kerja. Oke, jadi di sini terdapat satu lampiran dokumen surat lamaran kerja yang telah aku buat. Aku membuatnya secara sederhana. Pertama-tama aku menulis tanggal, kemudian kepala suratnya yaitu aku menulis YTH Bapak atau Ibu HRD di tempat, dan kemudian pembukanya, salam pembuka dengan hormat sehubungan dengan informasi lowongan yang saya dapatkan dari media sosial atau Instagram. Kemudian pada tanggal berapa informasi lowongan tersebut kalian dapatkan. Dan kemudian bermaksud ingin mengajukan lamaran di perusahaan Bapak atau Ibu sebagai staf administrasi. Kalian bisa menulisnya secara bebas ya, kalian mengajukannya sebagai apa. Aku menulisnya sebagai administrasi. Dan berikut adalah data diri singkat. Untuk data diri aku menulis nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat domisili, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, dan nomor telepon. Biasanya untuk alamat domisili ini alamat domisili yang benar-benar kita tempatkan ya, jangan alamat KTP. Karena kalau alamat KTP terkadang bisa ada yang palsu dan ada yang diubah secara tidak detail. Dan di sini terdapat pendidikan terakhir. Untuk pendidikan terakhir kalian bisa menulis misalnya tamatan terakhir SMA atau tamatan terakhir SMK atau S1 sarjana ekonomi. Dan pengalaman kerja. Pengalaman kerja di sini aku menulisnya misalnya sebagai tenaga kerja administrasi laboratorium. Untuk pengalaman kerja tersendiri ini sangat penting untuk dilihat HRD karena ini sebagai sumber pengetahuan pengalaman kita selama bekerja. Dan jangan lupa juga kita mencantumkan nomor telepon karena nantinya semisalnya kita diterima kerja, HRD akan menghubungi kita untuk mempermudahkan kita bagaimana fase selanjutnya kita diterima di perusahaan tersebut. Dan kemudian jangan lupa juga menuliskan bagian kata kemampuan diri kalian. Dan di sini aku menulisnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, disiplin dalam bekerja, karena ini sebagai kemampuan skill kalian dilihat oleh HRD. Apakah kalian benar-benar memiliki tanggung jawab dalam bekerja? Dan kalian juga bisa menggunakan kata, juga kalian bisa menuliskan kemampuan skill kalian dalam bekerja. Di sini aku menulis skill komputer yaitu 90% bisa Microsoft Word, 60% bisa Microsoft Excel, dan 80% bisa PowerPoint. Dan jangan lupa juga kalian menuliskan persentasenya ya, karena dilihat juga oleh HRD kemampuan kalian dalam bekerja itu di bidang tersebut itu sebagaimana jagonya kalian. Dan kemudian jangan lupa kita menuliskan dengan bersamaannya lampiran berkas-berkas sebagai kelengkapan data. Jangan lupa juga yang terakhir adalah kata penutup. Kata penutup ini sangat penting. Apakah kalian ini atas perhatiannya bisa diajukan harapannya untuk dapat diterima di perusahaan tersebut atau tidak. Dan kemudian ada hormat saya tanda tangan. Kalau kita ingin
mengirimkan via email, kita tidak perlu tanda tangan, tetapi jika kita mengirim dokumen lampiran surat lamaran kerja tersebut melalui kurir, kita wajib harus tanda tangan. Dan berikut adalah lampiran surat lamaran kerja yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti ini. Itulah tadi bagaimana cara membuat surat lamaran kerja versi aku. Dan aku ingin memberitahu kalian 4 hal penting dalam membuat surat lamaran kerja. Yang pertama adalah perkenalkan diri, dan yang kedua adalah posisi yang dilamar kalian itu sebagai apa, dan yang ketiga adalah kemampuan diri kalian, skill-skill yang kalian punya atau kemampuan diri kalian untuk sebagai dunia industri atau dunia bekerja itu seperti apa. Dan yang keempat, terakhir adalah penutup. Atas perhatiannya, diharapkan kalian dapat bisa bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dan itulah bagaimana cara membuat surat lamaran kerja versi aku. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.